Unit Kegiatan Mahasiswa, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Respect and Advocation Youth Association atau yang kerap disapa PIK-R Raya, telah menjadi salah satu wadah di Universitas Lampung yang memainkan peran penting dalam memberikan informasi, konseling, dan dukungan kepada para remaja untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Di sisi lain, UKM PIK-R Raya Unila ini mendorong ekspresi kreatif dan kritis, serta mengedukasi generasi muda tentang pentingnya berencana dan memahami perubahan sosial. Kini bincang-bincang mahasiswa kembali hadir menyapa pemirsa Universitas Lampung TV dimanapun berada. Dan tentunya dengan pembahasan yang menarik tentang UKM PIK-R Raya Unila, di mana pada bulan Maret 2023 kemarin baru saja sukses menyelenggarakan pemilihan Duta Genre Universitas Lampung 2023. Maka dari itu, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih tentang kehidupan menarik di kampus bersama saya Bintang Aulia dengan topik mendorong ekspresi kreatif sebagai remaja melalui UKM PIK-R Unila dan Duta Genre. Nah, episode kali ini spesial banget nih karena kita akan berbincang langsung dengan Ketua Umum dari UKM PIK-R Raya Universitas Lampung, Kabinet Amerta 2023 dengan Kak Muhammad Akbar. Halo Kak, selamat pagi. Gimana tadi jalan sini aman ya? Masih Aman, pagi, deket juga sih lancar. kebetulan. Oh, masih macet. Udah macet ternyata pagi-pagi ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kak, mungkin balik lagi ke pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin boleh Kak kenalan dulu nih ke pemirsa Universitas Lampung TV. Boleh? Silakan. Oke, halo. Ini ada panggilannya Kak? Sobat mahasiswa. Sobat mahasiswa, oke. Halo Sobat mahasiswa, perkenalkan nama aku Muhammad Akbar, akrab disapa Akbar. Aku merupakan mahasiswa di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung Angkatan 2021. Saat ini sendiri aku diamanakan menjadi Ketua Umum UKM PIK-R Raya Universitas Lampung. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Akbar berarti panggilannya ya. Oke, nah dengan Kak Akbar ini kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi nih tentang UKM yang hits banget nih di Universitas Lampung ya. Nah, sebelumnya aku pengen tahu nih Kak, selain sibuk di PIK-R ini, Kakak sendiri kesibukannya sekarang apa nih Kak? Oke, baik. Selain di PIK-R sendiri, kan kalau di genre itu kita ada per kabupaten dan juga per provinsinya. Kebetulan aku menjadi salah satu pengurus di genre Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan BKKBN. Itu sih Kak paling sibuknya di PIK-R dan juga di genre Lampung. Oke, kalau kuliahnya sendiri sekarang sibuknya udah gimana nih Kak? Masuk kemana nih? Kuliahnya semester 5 sih Semester Kak. 5 ya? Semester 5. Kebetulan alhamdulillah keterima di MSIB juga sih. Alhamdulillah. Jadi semester ini nggak bakal ngampus juga. Oh iya. Oke, nah tadi kan ngomong-ngomong jabatan ketua nih. Sebelum kita lebih lanjut nih ya mungkin bahas ketuanya. Mungkin ada nih sobat mahasiswa yang belum tahu nih tentang PIK-R Raya Unila sendiri. Mungkin boleh Kak Akbar dijelaskan apa sih PIK-R Raya Unila itu? Oke, akronimnya sendiri nih teman-teman sobat mahasiswa, PIK-R sendiri itu kan merupakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Yang mana rayanya itu merupakan singkatan dari Respect and Advocation Youth Association, yang mana UKM ini bergerak dari, oleh, dan untuk remaja, yang mana memang kita menjadi wadah atau place to grow-nya bagi remaja-remaja yang ada di Universitas Lampung dan juga di Provinsi Lampung tentunya untuk dapat mempelajari dan juga menyiapkan kehidupan yang lebih terencana lagi. Dan juga substansinya itu kita nggak cuma ngebahas tentang perencanaan keluarga aja teman-teman, tapi kita juga ngebahas tentang gimana caranya kita dapat engage dan juga spreading awareness mengenai isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Yang mana kita tuh cakupannya juga kekerasan seksual, terus juga kita masuk ke gender equality, kita juga masuk ke misalkan isu-isu sosial kayak toxic masculinity, bullying, misalkan isu-isu stunting dan lain sebagainya. Jadi memang cakupannya itu nggak hanya remaja aja, tapi juga gimana caranya remaja itu dapat berperan penting untuk kemajuan bangsa ini, karena kita juga belajar mengenai bonus demografi dan juga Indonesia Emas di tahun 2045, yang mana kita sebagai remaja harus berperan aktif untuk dapat meningkatkan life skill sehingga nantinya tercapai membantu menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 itu sih. Benar sih, karena emang nanti ya bonus demografi isinya kita-kita semua ya, benar. Iya, kita usia produktif. Oke, terus Kak kan kalau di UKM PIK Raya Unilanya itu sebagai ketua umumnya Kak, boleh tahu nggak sih peran Kakak sebagai ketua di sini apa aja nih Kak?
Oke, tugas saya sebagai ketua umum sendiri yang pastinya mengepalai dari Peak Era ini sendiri, yang mana tugasnya untuk dapat memanajemen, melakukan Hmm. koordinasi dengan bidang-bidang yang ada di Peak Era sendiri. Dan tidak hanya itu juga, karena kan Peak Era ini kan ada di universitas-universitas lain Hmm. juga ya Kak. Misalkan di UIN, ada Hmm. juga di ITERA, misalkan di kampus-kampus lain. Nah, di Peak Air Raya Unila ini sendiri, sebagai ketua umum tentunya kita menjadi representatif dari Peak Air di Unila itu Hmm, sendiri. benar-benar. Jadi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, misalkan itu dari provinsi, di BKKBN, ataupun ada kegiatan-kegiatan dari Dinas KB di Kota Bandar Lampung misalkan, kita ikut serta untuk dapat menyukseskan program-program mereka dan menjadi representatif dari Unila itu sendiri. Selain itu, kita juga, selain melakukan koordinasi, kita juga yang pastinya bekerja sama dengan Unila sendiri Iya, untuk benar. dapat menyukseskan program-program kerja yang ada di Unila itu sendiri, di Peak Era ya Unila. Oke, memang ya kalau jadi ketua ini emang challenging tapi Challenging. membanggakan banget ya Mem karena kita, kerjasama sama univ-univ Iya, lain gitu betul. ya, bener. Nah teman-teman nih kalau misalnya mungkin yang nonton nih berminat ada niat buat jadi seorang ketua nih, boleh nih dipahami nih tentang job desk-job desk-nya nih ya. Nah gini Kak, jadi kan di suatu organisasi di UKM salah Iya. satunya ya, kalau ada bidang-bidangnya gitu Kak, kayak disebutin tadi. Kalau di Pikraya sendiri, bidang-bidangnya ada apa aja sih, Kak? Oke, di Peak Era sendiri tentunya ada bidang-bidangnya ya, ada 5 bidang kita. Yang pertama itu ada life skill, ada bidang life skill, terus juga ada bidang PSDM, pengembangan sumber daya manusia, terus juga ada, finansial, terus ada bidang keempat yaitu bidang PSKS namanya, atau pendidik sebaya dan juga konselor Konselor sebaya. sebaya. Dan yang terakhir kita ada Huminfo atau Humas dan Mmm, Informasi. iya. Jadi yang membedakan mungkin di sini PSKS ya, karena Iya. mungkin di organisasi atau di UKM lain, ya cukup ada lah Huminfo, misalkan finansial dan lain sebagainya. Cuman yang di Peak Air ini, kita itu ada PSKS, yaitu Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya. Yang mana yang pastinya Peak Air ini kan sebagai Pusat Informasi dan Konseling. Yang mana kita programnya itu menjadi konselor sebaya dan juga menjadi pendidik sebaya juga. Mungkin pernah lihat ya, sobat mahasiswa semua, kalau misalkan ada flyer di Peak Air Raya Unila tuh buka konsultasi secara online gratis. Bener bener. Dan itu kita mewadahi para mahasiswa di Universitas Lampung untuk dapat bercerita, untuk dapat, berkeluh kesah lah itu terkait dengan permasalahannya, karena yang megang konsultasi itu juga anak PSKS atau Iya. konselor sebaya, yang alhamdulillah konselor sebaya kita itu udah, maju ke nasional, yang mana udah menjadi fasilitator nasional mewakili Provinsi Lampung. Oke, emang udah keren banget Iya, lah ya. Sebenarnya aku dulu juga, SMA tuh sempet, join masuk ke pik PIK jadi konselor oh konselor jadi konselor sebaya. Nah itu sebaya. mungkin ya, kayak aku Mhm, tahu-tahu sedikit lah emang kita ngebuka gitu buat, teman-teman siswa iya, lainnya kira-kira kalau mau, butuh berkonsultasi, konseling. berkonsultasi gitu kan. Nah, terus masih di organisasi nih Kak, kalau organisasi kan pasti ada visi misinya dong Mhm. ya. Kalau PIK Raya sendiri visi misinya apa aja tuh Kak? Peak Raya sendiri dari visinya yaitu kita singkat, menjadikan wadah bagi remaja dan menciptakan remaja yang sehat, cerdas, dan juga ceria. Yang Mmm, mana misi-misinya kita menyongsong program-program yang nantinya dapat membangun remaja itu sendiri. Tidak hanya dari segi, fisik, tidak hanya dari segi kesehatan secara mhm, fisik, tapi juga kesehatan secara emosional emosional. dan juga kesehatan ataupun menjadi place to grow-nya remaja untuk dapat berkembang dan meningkatkan skill dan juga life skill mereka. Itu sih Kak paling visinya. Oke, emang apa, udah tersusun banget lah ya, Iya, visi misinya sangat sinkron lah ya. Nah, terus selain visi misi nih Kak, kan ada juga unique selling nih, kayak mmm, mungkin disebutin tadi ada PSKS tadi ya. iya betul. Nah, kalau di sini nih, itu boleh nggak sih Kak dijelasin, misalnya kegiatannya itu kayak gimana aja untuk unique selling itu sendiri, dan selain itu ada nggak sih kayak, keunikan sendiri dari Peak Air Raya ini? Oke baik, seperti aku bilang tadi kalau misalkan salah satu unique selling-nya Peak Raya ini kan di bidang PSKS Betul. sendiri, yang mana kita menjadikan, tempat untuk dapat berkonsultasi dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu nih, sobat mahasiswa, kalau misalkan di Peak Air itu, di PSKS sendiri tentunya kita menjadi pendidik sebaya juga ya. Jadi kita tuh Mmm. terjunlah ke sekolah-sekolah, ada namanya Raya Goes to School. Jadi kita Oh. tuh memang duta genre dan juga pengurus Peak Era-nya itu rutin ke sekolah-sekolah yang ada di Bandar Lampung. Apalagi duta genrenya yang kemarin itu, mereka rajin banget begitu datang ke sekolah dan juga ke tempat-tempat yang, eee, ada anak-anak, Iya. ada remaja gitu yang mana, apa ya, spreading awareness lah tentang Mhm. isu-isu genre atau isu-isu remaja. Misalkan kayak,
pola hidup bersih dan sehat, dan lain sebagainya. Dan juga nih sobat mahasiswa, selain itu di PSKS sendiri kita juga ada yang namanya implementasi modul tentang kita. Jadi di genre itu sendiri ada panduannya. Jadi kan kita tuh kalau misalkan jadi konselor, kan itu nggak sembarangan bisa semua orang jadi Iya. konselor, ada pelatihannya gitu. Ada modulnya, kita berpacu pada modul tentang kita yang mana dipublish oleh BKKBN sendiri. Yang mana modul tentang kita itu ada 3 segmentasi nih. Ada segmentasi berani, itu usia anak-anak. Berani, beraksi, usia remaja, dan juga berkolaborasi, itu usia mahasiswa gitu. Jadi kita ini masuknya ke modul berkolaborasi yang mana lebih kompleks gitu pembahasannya. Kenapa dibedakan menjadi 3? Karena di modul ini sendiri pembahasannya beda-beda nih, Iya, Kak. Karena kan benar-benar. anak-anak itu ya bahasannya ya seputar organ reproduksi dan lain sebagainya. Iya, Beraksi pengenalannya. juga lebih meningkat lagi, tapi berkolaborasi lebih kompleks lagi. Dan juga di PSKS itu, di implementasi tentang kita tuh, kan kalau dulu tuh mungkin edukasinya tuh seputar ya udah kita presentasi gitu. Namun sekarang ini kita kenal namanya meaningful youth participation, yang mana kita tuh melibatkan partisipasi para remaja. Jadi di Peak Raya itu sendiri kita tuh edukasinya tuh nggak cuman kayak ya udah kita edukasi presentasi, tapi kita juga melibatkan mereka. Contohnya kayak kemarin itu kita ngelakuin implementasi modul tentang kita yang upgrade-nya itu tentang kekerasan seksual. Yang mana kita tuh main misalkan kayak setuju atau tidak setuju. Misalkan nih, setuju atau tidak setuju misalkan perempuan itu harus berpakaian bla 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 gitu. Nah, Ya, itu tuh kayak benar-benar. menjadikan remaja tuh bisa open speak up gitu loh, bisa speak up untuk dapat menyuarakan pendapat-pendapat mereka sehingga nantinya terciptalah itu tadi meaningful youth participation. Mungkin itu sih Kak, unit sellingnya. Oke, emang sih ya, bener-bener langsung terjun gitu Kak ya. Iya Jadi betul. kita bukan cuma nerima materi-materi doang, tapi kita juga berpartisipasi langsung gitu ya. Emang dibuat wadah gitu ya sobat mahasiswa untuk kita semua. Nah, Kak aku kemarin tuh sempet cari-cari tahu soal SDM di Iya. UKM ini nih. Nah, kalau dari kepengurusan Amerta sendiri, Kabinet Amerta itu ada berapa kepala sih Kak? Ada 5 kepala, jadi di setiap bidangnya itu ada kabid dan juga sekbidnya, Oh ada iya benar. kepala bidang dan juga sekbidnya. Jadi dari pimpinannya sendiri berarti dari total kepala bidang dan sekretaris bidang plus presidiumnya itu ada sekitar 14 kepala sih, Kak. Oh 14, jadi lumayan juga ya, belum Iya yang lumayan bawah-bawahnya rame, juga iya belum banyak yang lagi ya. bawah-bawahnya. Emang rame banget nih ya, emang wajar sih ngelihat kegiatan-kegiatannya. Nah, masuk kegiatan nih Kak, apa aja sih Kak, kegiatan-kegiatan nih yang udah atau bakal diadain di Peak Air Raya ini? Oke, yang pastinya setiap bidang itu punya program kerjanya masing-masing ya, Kak. Salah satunya tadi PSKS misalkan implementasi tentang modul tentang kita, juga di PSKS itu ada namanya peringatan hari-hari besar. Oh Kayak ya. kemarin itu kan ada Hari Keluarga Nasional, Mhm. terus juga ada misalkan peringatan Hari HIV/AIDS sedunia, terus ada juga Hari Kesehatan Mental. Nah, itu kita berusaha untuk dapat menyelenggarakan event ataupun webinar yang Oh. dapat nantinya, apa ya, ya sebagai peringatan hari besar itu. Kayak misalkan di kepengurusan tahun kemarin, itu peringatan hari besar HIV/AIDS-nya kita bagi-bagi snack, terus ada pita yang Oh ya, melambangkan HIV/AIDS HIV/AIDS itu itu ya, ya, bener. ke mahasiswa-mahasiswa Unila. Terus kita juga kemarin Hari Keluarga Nasional, kita bagi-bagi surat tuh. Jadi kita Oh, bikin surat random, yang berkaitan dengan keluarga, terus kita keluarga. bagiin ke Oh, orang-orang gitu di jalan. bener-bener. Jadi biar mengingatkan kalau misalkan, oh, keluarga tuh seberapa penting sih bagi kita gitu. Terus juga selain itu di PSKS, selain itu kita juga ada program kerja dari Huminfo, itu namanya adalah Raya Jalin Silaturahmi atau Share Me. Jadi kalau misalkan di Ralinsyah itu sendiri, di Raya Jalin Silaturahmi, itu kita bersilaturahmi nih ke Peak Air lain yang ada di Bandar Lampung maupun yang ada di luar Bandar Lampung gitu. Kayak kemarin itu kita sempat juga ke UIN Radinata Lampung, ke Peak Air Sahabat, untuk dapat menjalin dan sharing terkait dengan program kerja dan lain sebagainya. Terus nih di Life Skill itu ada program kerja, salah satunya yang terbesar pemilihan duta genre kemarin. Jadi Bener-bener. itu merupakan salah satu program yang besar yang mana kita mencari role model bagi remaja-remaja di Universitas Lampung dari seluruh mahasiswa di Universitas Lampung, dan alhamdulillah sudah terlaksana di Maret kemarin. Dan juga nih coming soon kita bakal ada Raya Festival, itu salah satu acara terbesarnya di Peak Raya sendiri, itu kayak lomba-lomba dan Iya. peringatan hari besarnya Peak Raya juga, itu Raya Festival atau Arfest. Dan juga kita ada program-program kerja dari finansial juga dan juga dari PSDM tentunya. Yang mana PSDM ini kan tentunya dapat mewadahi orang-orang atau internalnya Peak Raya gitu untuk dapat ya untuk dapat have fun lah di PKRM, Iya, menjadi rumah bener-bener. ternyaman mereka. Jadi PSDM itu ya program kerjanya salah satunya misalkan kita ada Raya Sehat, kita ada kayak
bonding dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Kak program kerja yang ada di Pikera yang sudah terlaksana maupun yang akan terlaksana ke depannya. Iya, benar banget dan itu dari kegiatan-kegiatan yang disebut tadi emang, dari remaja, oleh Iya, remaja, dari dan untuk remaja, oleh remaja remaja, dan ya. untuk remaja sesuai Ben dengan tujuan kita. Bener banget, karena ya yang ngelaksanainnya Remaja, remaja-remaja, untuk nanti kita nge-guide-guide remaja juga ya, bener banget. Emang kita ini fokusnya emang bener-bener Peak Era ini mewadahi, bener-bener iya. sebuah wadah gitu untuk para remaja kayak kita ini ya. Nah, teman-teman Unila TV, Sobat Unila, sadar nggak sih ada satu kegiatan bergengsi yang disebutin sama Kak Akbar tadi, yaitu pemilihan duta genre di Universitas Lampung. Mumpung ketua umumnya di sini, mungkin bisa kita tanya-tanya lebih lanjut lagi kali ya. Kan bulan Maret kemarin tuh udah berhasil Iya. mengadain pemilihan ya Kak ya. Kira-kira ada apa sih Kak inspirasi dari awal program pemilihan duta genre itu terlaksana gitu, terbentuk gitu? Oke, jadi program kerja pemilihan duta genre ini kan merupakan program kerja yang setiap tahunnya itu diadakan ya. Iya, Yang betul. mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan kita mencari sosok role model yang ada di Universitas Lampung untuk dapat spreading awareness lah tentang isu-isu genre dan juga untuk dapat melaksanakan 3M, yaitu Bener-bener. mengedukasi, mengimplementasi, dan juga menginovasi. Jadi kita benar-benar mencari sosok role model itu untuk dapat menjadi duta lah, Mhm. duta remaja yang ada di Universitas Jadi Lampung contoh sendiri. Iya, gitu menjadi ya, jadi contoh karena contoh. iya betul sih, Kak. Oke, kalau untuk persiapannya itu dari persiapan pemilihan itu berapa lama Kak kira-kira Persiapan totalnya? pemilihan kurang lebih itu 1 sampai 2 bulan sih, Kak. Oh gitu. Iya, jadi kita tuh ada yang namanya tes, ada berbagai tes Mhm, juga kan. Jadi ada yang pertama itu tes tertulis, dilanjutkan dengan tes wawancara, terus pengumuman finalis, terus mhm. kita juga ada karantina, prakarantina dan lain sebagainya. Itu sih, Kak, rangkaian-rangkaiannya. Iya, soalnya aku kemarin sempat ngeliat, kan ada waktu mereka lagi Iya, karantina, itu aku lihat mereka lagi latihan waktu, iya aku lihat juga, latihan. aku tanyain, "Ini, lagi pada ngapain nih?" "Oh ini lagi, duta genre," Heeh, katanya kayak gitu. Oh emang, kayak seru-seru banget sih, karena iya, benar-benar yang kayak mereka bareng-bareng dilatih gitu betul. kan ya. Nah, genre ini kan pasti terkenal banget ya, Kak, ya, siapa sih yang nggak tahu, apalagi kemarin, bulan Maret kemarin tuh rame banget sih, Kak, Iya, karena yang sampai yang teman-teman aku yang nggak follow Peak Eraya sendiri tuh jadi jadi tahu follow gitu, iya. iya, ada kegiatan, pemilihan duta genre itu. Nah, buat mahasiswa-mahasiswa baru nih ya, siapa tahu mau ikutan gitu ya, kira-kira apa aja sih, Kak, kriteria dan tahapan yang harus dilaluin kalau mau ikut pemilihan duta genre gitu? Oke, kriterianya yang pasti yang pertama itu mahasiswa aktif Universitas Lampung. Jadi mungkin kalau buat tahun depan berarti angkatan 2023, 23. 2022, dan juga 2021 juga Oh, masih bisa ikut. 2021 masih bisa Iya, kalau Kakaknya daftar mau ya? ikut boleh. Boleh. Jadi itu salah satu kriterianya menjadi duta genre. Terus, harus berkomitmen juga sama PIK Raya karena kita kan di bawah naungan PIK Raya juga. Jadi memang harus berkontribusi nantinya Mhm. masuk ke dalam organisasi PIK Raya. Terus yang ketiga itu bisa nantinya dapat, memiliki pengetahuan yang luas terkait tentang genre dan juga yang paling penting itu memiliki skill komunikasi atau public Mhm. speaking yang baik. Karena kita juga kerjanya kan, sosialisasi, Iya, kita benar-benar. kerjanya ngomong dengan orang-orang, kita ya kita bertemu dengan orang banyak nantinya. Jadi skill komunikasi atau public speaking itu salah satu skill yang dibutuhkan gitu. Terus juga yang keempat yang pastinya dapat menjadi mentor bagi generasi-generasi selanjutnya sih, Kak. Benar-benar. Dan juga tahapan-tahapannya seperti aku bilang tadi kita ada beberapa seleksi, ada tes tertulis, ada tes wawancara, offline itu jadi nanti ada per pos-pos gitu, ada Mhm, mhm. beda-beda, ada pos misalkan personal branding, kita dilihat nih sosial medianya gimana gitu, apakah Oh, udah iya, branding-nya ya. karena kita ngelihat branding mereka kan Karena menjadi sebagai role model iya, karena ya, menjadi duta. bener. Gimana kalau misalkan mau jadi duta, kalau misalkan postingnya itu nol, terus Iya. foto profilnya nggak ada. Jadi kan, ya Mhm, kita benar harus benar. melihat dari segi brandingnya juga gimana. Terus ada beberapa seleksi juga misalkan kayak tes bakat, Mmm. ada di prakarantina, ada prakarantinanya juga. Terus nantinya bakal ada di karantina itu ada deep interview. Jadi itu yang menentukan nantinya siapa yang akan dapat menjadi juara 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Oke. Nah, tuh teman-teman, sobat mahasiswa yang kira-kira tertarik nih untuk tahun depan di 2024 ya, kalau mau Iya, ikutan pemilihan duta genre, boleh tuh disiapin ya. Boleh juga ditanya-tanya kali ya, cari-cari tahu boleh. informasi lebih jauh. Nah, kayak yang Kakak sebutin tadi, Kak, ya, kalau udah, pemilihan terpilih gitu jadi duta genre itu, boleh nggak apa sih, Kak, kegiatan-kegiatan yang dilakuin setelahnya gitu? Oke, yang pastinya setiap duta genre itu masing-masing individu memiliki program kerjanya, Kak, gitu. Jadi Ya?
setiap orang itu punya masing-masing program kerjanya fokus ke isu-isu tertentu. Misalkan nih ada duta genre yang fokusnya itu ke kekerasan seksual misalkan, ada yang Hmm. fokusnya ke stunting, yang mana mereka tuh ya kalau misalkan ngejalanin program kerja, edukasinya itu ya lebih kepada isu-isu yang terkait dengan program kerjanya. Misalkan Mhm. tentang stunting itu sendiri, kayak mereka kerjasama nih atau membangun sebuah desa anti stunting Oh gitu. iya, Jadi benar-benar. memang benar-benar program kerja itu dilaksanakan, diimplementasikan gitu. Karena di Peak Era itu sendiri, di Duta Genre mungkin Duta Genre itu banyak kontribusinya, maksudnya itu banyak aksi Iya, nyatanya gitu, yang mana benar-benar. terjun ke masyarakat sendiri. Jadi mungkin ya program kerjanya yang dilakuin ya melakukan program kerja dan yang pastinya terjun langsung ke masyarakat sih, Kak. Benar sih, jadi emang memberikan manfaat Iya, langsung gitu ya. betul. Jadi teman-teman nggak cuma dipilih-dipilih, seleksi-seleksi, terus udah gitu ya, tapi emang harus ada aksi nyata ke masyarakatnya Iya. gitu ya. Terus kalau dari Peak Era ya ini bentuk fasilitas yang diberikan memfasilitasi para duta genrenya ini apa aja sih, Kak? Oke, yang pasti yang pertama kita ada mentoring sih, Kak. Kita Mhm. terus me-mentoring-in mereka dan juga mengevaluasi kinerja apa yang sudah mereka lakukan. Mmm, Selain mentoring itu, kita juga ada pembelajaran. Jadi di PSKS sendiri mewadahi mereka untuk dapat mengakses pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi terbaru gitu. Karena kan kalau misalkan kita berbicara misalkan tentang genre, itu kan nggak hanya tentang sosial aja ya, benar Kak. bener. Ada juga misalkan isu-isu tentang misalkan stunting. Kan Mhm. stunting itu kan isu kesehatan ya. Kesehatan Yang ya. mana kalau misalkan kita ngasih tahu mereka mengenai isu kesehatan yang pastinya harus based on data, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi memang benar-benar harus ada pembelajaran dan juga mentoring setiap bulannya dan juga setiap minggunya. Dan juga kan kalau misalkan duta genre Unila itu kan nantinya dapat menjadi representatif dari Unila itu sendiri untuk maju ke pemilihan duta genre di provinsi. Dan alhamdulillah kemarin kita ada 8 delegasi juga sih, Oh Kak, gitu. yang lolos di finalis di genre Provinsi Lampung. Oke, emang keren banget sih ya kalau dari Peak Era Yaunila Iya, ini, dia emang menghasilkan duta-duta genre yang emang berbakatnya itu berbakat. bener-bener, langsung terjun terjun Mhm. gitu ya. Nah, tadi kan tujuannya udah, tahapannya udah, tugas-tugasnya udah nih, fasilitas-fasilitas yang diberikan juga udah. Mungkin boleh nggak sih Kak kasih tips and trick gitu kalau misalnya sobat mahasiswa ini pengen gitu ikutan daftar buat jadi duta genre, next duta genre gitu Kak? Iya. Oke, yang pastinya yang pertama itu niatnya sih, Kak. Niatnya tuh harus tulus jadi duta, karena mungkin yang membedakan duta genre ya dengan Iya, duta-duta lain, duta genre tuh nggak hanya jadi sosok, ya udah gitu, jadi yang menghadiri iya, acara-acara aja, tapi benar-benar. juga memang kita aksi nyata gitu, kita berkontribusi terjun ke masyarakat langsung untuk dapat spreading awareness tentang isu-isu genre dan juga tentang substansi genre itu sendiri. Dan juga mungkin tipsnya ya perbanyak pengetahuan aja sih tentang genre Mhm, dan juga update dengan isu-isu mmm. sosial. Karena kita sebagai remaja tentunya kita harus tetap keep up update sama perkembangan yang ada di sosial media ataupun yang ada di dunia nyata. Dan juga yang ketiga pastinya belajar atau setidaknya itu melatih public speaking Mhm, karena itu benar benar. merupakan salah satu skill yang menurut aku tuh berguna banget nantinya kalau teman-teman bisa atau akan mendaftarkan di pemilihan duta genre di Universitas Lampung tahun 2023. Itu sih, Kak. Jadi yang paling penting Oke. menurut aku 3. Oke, itu ya teman-teman. Jadi emang yang ada udah ada niat nih ya, langsung dicatat, diterapin, disiapin lah ya, bener ya, Kak, ya. Jadi, karena udah dari ketua umumnya langsung nih, jadi langsung cus disiapin aja untuk tahun depan ya. Nah, itu tadi kan buat duta genre, Kak, ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih, sobat mahasiswa tuh pengen, join ke Peak Era ya Unila, apalagi aku lihat itu udah coming soon ya, Iya Kak, udah ya, coming baru soon. coming soon tuh kalau di Instagram-nya. Kalau di sini nih spesial nih buat sobat mahasiswa yang nonton, boleh nggak sih, Kak, di-spill-spill tentang oprek Peak Raya Unila itu gimana sih, Kak, tahapannya atau apa yang perlu disiapkan gitu? Oke, nantinya kan bakal ada PKKMB mahasiswa baru yang pastinya kita membuka oprek atau open recruitment bagi para mahasiswa angkatan 2023, 2022, dan juga 2021 nantinya yang akan bergabung ke Peak Raya Universitas Lampung. Yang mana tahapan-tahapannya itu yang pertama kita ada seleksi G-Form dulu nih, Oh Kak, iya, seleksi Jifong. administrasinya, berkas dan lain sebagainya. Terus yang kedua kita bakal ada juga FGD di tahun Mmm, ini yang membedakan kita bakal oh juga ada dibuat fokus fokus group group discussion yang discussion. mana kita nantinya akan ya berdiskusi tentang isu-isu genre. Gimana caranya kita dapat memaksimalkan MYP tadi, Mhm. Meaningful Youth Participation. Terus yang ketiga, yang terakhir itu bakal ada interview juga dan udah sih, Kak, pengumuman juga. Dan juga nih aku mau nambahin juga sih, Kak, tadi yang
pemilihan duta genre di Provinsi Lampung sendiri itu kemarin dilaksanainnya finalnya itu di Swiss Bell Hotel di Juni 2023. Yang mana 8 delegasi dari PIK Raya itu berhasil membawa 6 juara nih Kak. Yang membedakannya. Jadi juara 1 putra dan putrinya itu alhamdulillah dari PIK Raya. Jadi dari Universitas Lampung yang mana itu bersaing dengan kabupaten dan universitas lain. Di kabupaten lain misalkan Kabupaten Pringsewu, dari ya kabupaten yang ada di Lampung gitu, dari Lampung Barat. Terus kita bersaing juga dengan univ-univ yang ada di Bandar Lampung ini. Jadi alhamdulillahnya dari 8 delegasi PIK Raya itu berhasil membawa 6 juara. Dan juara 1-2-nya dan juara 1 putra dan putrinya itu dua-duanya dari Unil. Emang sih udah terlihat banget lah ya prestasi-prestasi dari PIK Raya Unila ini sendiri. Jadi jangan apalagi buat mahasiswa-mahasiswa baru ya, teman-teman mahasiswa baru, jangan disia-siain kesempatannya. Nanti langsung kepoin aja tentang PIK Raya Unila, terus siapin segala kebutuhannya untuk ikut join ya di PIK Raya Unila. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang belum tahu mau ngelihat PIK Raya itu lewat mana sih Kak? Ada sosmed atau apa aja sih? Ada sosmednya itu yang pertama ada Instagram dan juga ada Twitter sih Kak. Jadi kita tapi lebih aktifnya itu di Instagram. Jadi mungkin teman-teman semua yang pengen tahu nih kegiatan-kegiatan di PIK Raya itu apa aja sih, PIK Raya itu ngapain aja, mungkin bisa langsung di follow Instagramnya pikraya.unila. pikraya.unila, jangan lupa di follow ya. Nah, karena udah nggak kerasa nih ya Kak, kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih ya. Mungkin dari Kak Akbar sendiri ada nggak kayak pesan yang mau disampaikan atau harapan ke depannya gitu? Boleh disilakan. Oke, halo Sobat Mahasiswa. Jadi buat teman-teman semua, kita sebagai remaja harusnya dapat berkontribusi dan memberikan partisipasi yang bermakna. Meaningful youth participation, kita harus menjadi remaja yang dapat nantinya berkontribusi dan juga dapat menerapkan MYP itu sendiri. Yang mana kita harus dapat menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan juga ceria. Tentunya kita sebagai remaja, kita merupakan tombak ujung bangsa ini gitu. Yang mana kita sebagai remaja di tahun 2030 itu merupakan bonus demografi. Yang mana bonus demografi merupakan salah satu kondisi yang mana usia produktif akan lebih banyak daripada usia non-produktif. Yang mana ini akan menjadi semacam dua pisau yang sama-sama tajam gitu. Yang mana di satu sisi kalau misalkan usia produktifnya ini lebih banyak dan juga pengetahuannya banyak, life skill-nya oke, nantinya akan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sebaliknya, kalau misalkan sumber daya manusianya ini memiliki kemampuan life skill yang rendah, itu akan menjadi beban bagi negara aja. Jadi, yuk sama-sama kita menjadi remaja yang berkualitas dengan meningkatkan life skill dan pengetahuan kita agar nantinya dapat menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, nah itu tadi ya. Memang kita tuh harus sama-sama mendukung ya untuk Indonesia Emas 2045. Salah satunya itu bisa kita ikuti di PIK Raya Unila sendiri ya. Nah, karena udah kita mau hampir penutup nih Kak, aku mau makasih banyak buat Kak Akbar atas semua informasi dan juga pengetahuan yang udah disampaikan ke aku dan juga ke sobat mahasiswa nih. Oke, last but not least nih, kita kan udah ngomongin tentang PIK Raya Unila, kita udah ngomongin duta genre, kita udah ngeliatin oprek-opreknya. Mungkin sekarang nih kita boleh nih kayak kalau PIK Raya Unila ini kita ada salamnya ya. Kita bisa bareng-bareng kali ya supaya teman-teman juga tahu nih tentang salamnya. Oke, mungkin boleh dipimpin sama Kak Akbar ya. Oke, kalau aku bilang salam genre, jawabnya salam. Salam. Ya, oke. Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, jangan lupa teman-teman dihafalin ya itu. Oke, sekali lagi aku mau makasih banyak buat Kak Akbar dan juga buat teman-teman sobat mahasiswa semua yang udah nontonnya sampai akhir. Sampai sini aja perbincangan kita di Bincang-Bincang Mahasiswa kali ini. Aku Bintang Aulia, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.